Audio Jungle. Di dapil berapa, Pak? Saya caleg Perindo itu di dapil Jabar 7, Jabar 7. mengikuti Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Purwakarta. Dan Purwakarta. Ya. Pak, bagaimana Pak terkait ketok palu dari Mahkamah Konstitusi ini kan terbuka. Kan Bapak sebagai caleg Perindo seperti apa, Pak? Ya, tentunya kita menyambut baik dengan diputuskannya sistem proporsional terbuka. Otomatis saya sebagai kader biasa tentunya ya itu sangat berterima kasih kepada MK yang sudah memutuskan sistem proporsional terbuka. Karena apa? Ini memang betul-betul bicara demokrasi. Ya, demokrasi dalam artian pemilih itu memilih sesuai dengan hati nurani mereka, ya, sesuai dengan hati nurani mereka. Jadi kami sebagai caleg tentunya menyambut baik apa yang sudah diputuskan oleh MK, ya. Dan harapan juga untuk kesananya ya ke parlemen kalau akan kehendaki itu sangat besar ya dibandingkan dengan proporsional tertutup gitu. Dan memang setiap peraturan ataupun undang-undang yang dibuat yang menurut saya tidak mungkin akan memenuhi harapan 100% oleh masyarakat, ya. Ada pro dan ada kontra. Tapi kan kita harus melihat juga kan semua undang-undang atau peraturan yang dibuat itu paling tidak itu memenuhi 60 atau 70% lah, ya, bahwa undang-undang itu sangat bermanfaat, ya. Jadi meritnya itu ada, dan sementara untuk yang sisanya 30% yang kontra yang menganggap bahwa aturan itu atau undang-undang yang dibuat itu boleh dikata tidak di DPR RI Jabar 7 sangat menyambut baik sekali apa yang sudah diputuskan. Gitu Pak ya. Pak, berarti dengan terbuka ini kans untuk menuju kursi DPR RI sangat-sangat terbuka juga dong Pak ya? Ya, terbuka ya. Saya optimis lah. Kita juga harus optimis kalau kita sudah benar-benar maju sebagai caleg dari Partai Perindo ini, ya kita sangat optimis untuk berada di sana ya, dengan proporsional terbuka itu. Seperti saya bilang tadi, orang atau masyarakat itu kan akan melihat figur juga di sana. Betul. Ya. Kalau tertutup kan hanya melihat gambar saja, ya tidak melihat siapa yang mereka harus pilih untuk mewakili mereka, mewakili aspirasi mereka nanti di sana. Pak, sudah turun belum ke masyarakat terkait pencalekan Bapak di DPR RI ini, Pak? Turun ke masyarakat itu saya sudah dari tahun kemarin, ya, dari sejak awal Mei tahun 2022 saya sudah bergerak ya, setelah bertemu dengan Ketua Umum Partai Perindo Pak Haritanu Sudibyo. Langsung pada saat itu saya langsung bergerak sosialisasi ke masyarakat, bahkan langsung membuat bakti sosial, ya, pembagian sembako ke masyarakat yang ada di Kabupaten Bekasi.
khususnya di daerah Cikarang ini. Sekarang Pak, kan pastinya Bapak punya program pada masyarakat pemilik yang ada di Kabupaten Bekasi. Program apa aja Pak yang Bapak gulirkan? Sebetulnya kalau bicara program kan kita lihat yang tentunya yang berdampak, ya yang sangat berdampak ke masyarakat ya. Karena berbicara di sini kan kalau lihat data bahwa tingkat pengangguran itu di Kabupaten Karawang maupun Kabupaten Bekasi itu masih tinggi, ya masih tinggi. Tentunya kita juga melihat aspirasi masyarakat, ya beberapa daerah tempat yang kami datangi memang banyak mengeluhkan juga masalah tenaga kerja, gitu. Dan memang saya sampaikan bahwa memang tidak semudah itu karena angkatan kerja setiap tahun itu tinggi. Ya sementara serapan tenaga kerja itu sangat terbatas, gitu. Ya katakanlah orang ekspansi perusahaan tentunya tidak bisa untuk meng-hire atau merekrut angkatan kerja yang baru secara keseluruhan, ataupun ada investasi baru itu tidak akan bisa juga menyerap tenaga kerja yang maksimal. Makanya apalagi ini kita bicara postur populasi di Indonesia ini, ya tentunya kalau berbicara dapil tentunya ada di Kabupaten Bekasi, Karawang dan Purwakarta ini. Kalau lihat postur dari populasi kan itu generasi milenial itu kan sangat banyak, jadi seperti piramid aja gitu ya. Berbeda dengan negara-negara maju seperti Jepang, Eropa, itu piramid terbuka, terbalik gitu ya. Jadi ada begini, jadi dari 0 tahun sampai 100 tahun ya piramid terbuka, kemudian dia nutup sampai 100 tahun. Yang berbeda dengan di Indonesia. Indonesia memang seperti saya bilang tadi, karena angkatan kerjanya setiap tahun itu tentunya tidak bisa menyerap. Apalagi perusahaan-perusahaan sekarang itu saya melihat mereka mengutamakan padat modal. Padat modal dalam artian mereka menaikkan produktivitasnya itu tidak menggunakan lagi mesin-mesin konvensional. Konvensional artinya meng-hire atau merekrut atau menggunakan karyawan, ya. Tetapi itu semuanya sekarang ini banyak menuju ke automation atau robotik itu. Ya, otomatis akan berpengaruh kepada penerimaan karyawan. Makanya ada beberapa tempat saya sampaikan bahwa saya berkeinginan kan apabila nanti terpilih ya kita akan gulirkan yang namanya UMKM misalnya ya, karena kita harus bangun juga jiwa entrepreneurnya untuk kaum milenial sekarang, karena mereka kan ya di era digital sekarang kan sebetulnya sangat mudah kan, sangat mudah untuk membantu ketika membuat satu usaha, itu usaha rumahan misalnya kan bisa juga diperbesar bisnisnya sampai sifat nasional. Jadi saya kira itu yang penting karena menjadi momok sekarang di Kabupaten Bekasi dan Karawang. Ironisnya basis perusahaan itu kan ada di Jawa Barat itu paling banyak di Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang gitu. Jadi bagaimana mereka itu dilatih ya untuk menjadi entrepreneur. Pak, harapan Bapak nih Pak, harapan Bapak ke depan nih terkait yang tadi Bapak sampaikan, itu harapan Bapak seperti apa Pak? Harapannya ya tentunya bisa terrealisasi. Harapannya bisa terrealisasi ya tentunya dengan kemauan yang tinggi ya, apa yang kita punya, apa yang kita miliki ya kita bisa realisasikan dengan baik apa yang menjadi cita-cita harapan kita. Itu aja Pak ya. Iya.